Nah, pemirsa, tidak ada yang abadi di dunia politik. Dulu kawan, sekarang bisa jadi lawan atau bahkan sebaliknya. Fenomena inilah yang terjadi pada Pilkada 2024. Ada banyak nama besar yang sebelumnya digadang-gadangkan akan bertarung di pemilihan kepala daerah, namun akhirnya gagal dan beberapa diantaranya mundur sebelum berkontestasi. Gegap gempita pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024 menggema di seantero negeri. Ratusan pendukung bahkan ribuan massa simpatisan turut bersukaria mengantarkan para calon kepala daerah menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum masing-masing daerah. Ada yang bersuka cita, namun ada pula yang tengah dirundung kegelisahan, terutama bagi para calon yang akhirnya gagal maju dan tidak jadi bertarung di Pilkada 2024. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan. Setelah ditinggalkan oleh 3 parpol pengusung, nama Anies sempat santer akan didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Buruh untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Namun akhirnya Anies gagal diusung karena PDI Perjuangan memilih untuk mengusung kader internalnya yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Praktis kesempatan Anies untuk berlaga di Pilgub Jakarta pupus sudah. Ya, secara jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya Ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas bismillah mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Karena dalam artian? Ya cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD Perjuangan. Boleh tanya sama Mas Anies. Bahkan saya sama semua orang itu hubungan saya sangat baik. Tadi pun saya berkomunikasi sama Mas Anies. Ya tentu semua tahu lah, ada wacana Bang Anies sama saya. Dan kita ngobrol, Bang, kalau kita jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa normal-normal saja. Nah artinya keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya. Tapi bukan berarti terus kita tidak menjadi teman. Beliau sangat mensupport, itu aja. Ya. Nama lain yang sebelumnya santer akan maju di Pilkada namun gagal adalah pasangan Riza Patria dan Marcel Widianto. Polisi Gerindra Riza dan komika Marcel Widianto sebelumnya sempat mendeklarasikan dirinya untuk maju pada Pilkada Tangerang Selatan dan sempat diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Namun belakangan, paslon Riza Marcel ini mundur dari kontestasi Pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan dan memilih mendukung pasangan incumbent Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Kalau begitu saya siap untuk menjadi tim sukses Pak Benyamin dan juga Mas Pilar. Untuk mewujudkan Tangsel nyaman, Tangsel maju. Hal seperti ini akan kita terus gaungkan ya Pak ya, agar bisa mewujudkan Tangsel yang lebih baik lagi bersama dengan Pak Benyamin dan juga Mas Pilar. Seperti apa Bang? Ya saya akan mendapat tugas lain, tugas khusus dari partai, sehingga saya mundur dari pencalonan wali kota Tangerang Selatan. Jadi saya selama ini selalu patuh, taat ya, setia, loyal pada partai. Lain cerita dengan Bupati Kendal yang juga kader muda Partai Golkar Diko Ganinduto yang sebelumnya santer akan diusung oleh koalisi besar Kimples sebagai kandidat calon wali kota Semarang, Jawa Tengah. Diko akhirnya gagal maju karena sejumlah parpol mencabut dukungannya dan mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon wali kota Semarang dan wakil wali kota Semarang, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso. Pasangan Yoyo dan Joko diusung oleh 8 parpol parlemen sekaligus pendukung pemerintah serta beberapa parpol non-parlemen. Hal serupa juga dialami oleh Gusti Bre atau Mangkunegara 10 Surakarta yang juga tidak jadi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Padahal sang putra mahkota Keraton Surakarta tersebut sudah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Namun gabungan koalisi besar Kimples yang tadinya mendukung Gusti Bre kini beralih mendukung pasangan Respati Ardi dan Astrid Widayani di Pilkada Surakarta. Wah itu tanya Mas Bre aja juga ada apa gitu. Tapi yang jelas saya yakin Mas Bre itu Gusti Bre itu sudah keinginannya maju. Tetapi kan ini karena beliau seorang raja yang mau tidak mau ya harus mendengarkan semua pihak. Yang dilalai ya semua pihak itu dipikir-pikir ya baru sekarang ini. Dan beliau itu nanti tetap insya Allah akan menjadi mendampingi Mas Respati. Maksudnya jadi tim lah pemenangan dan sebagainya.
Kisah gagal bertanding di perhelatan Pilkada 2024 yang paling fenomenal adalah yang dialami oleh sang putra bungsu Presiden, Kaisang Pangarep, yang harus rela menelan pil pahit akibat terganjal putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon gubernur. Padahal Ketua Umum PSI tersebut sebelumnya gencar menggelar belusukan dan safari politik untuk meraih simpati publik dan dukungan dari parpol untuk melaju di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah. Bahwa dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada 2024. Jadi clear ya, saya bisa tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon Pilkada 2024. Gagalnya sejumlah nama besar di kontestasi Pilkada serentak 2024 menjadi bukti nyata tidak ada yang abadi di dunia politik. Ya, terkadang menjadi kawan, bahkan bisa secepat kilat menjadi lawan. Yang abadi hanyalah kepentingan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah konvoi iring-iringan dari Bacagub dan Bacawagub Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie yang sedang menuju ke KPUD Jawa Barat untuk melakukan pendaftaran di Pilkada 2024 ini. Nah, yang terlihat di sini dikendarai dengan menggunakan mobil berwarna biru dongker. Mobil ini membawa Ahmad Syaiqo, Presiden PKS, dan juga Bacawagub Ilham Habibie di bagian belakang dari kursi kemudi. Jadi Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie menuju ke KPU Jawa Barat mengendarai mobil yang bak terbuka, kemudian diantarkan langsung oleh iring-iringan konvoi yang jumlahnya cukup banyak, dengan menggunakan sepeda motor dan juga ini melintasi jalan-jalan protokol di Kota Bandung. Tadi sebelumnya pemirsa kita sudah simak dan kita sudah dengarkan pidato yang disampaikan oleh Ahmad Syaiqo sebagai Bacagub yang akan maju di dalam Pilkada Jawa Barat. Berikut dengan pidato yang disampaikan oleh Ilham Habibie. Ada beberapa hal yang kemudian di-highlight dan ini tentunya menjadi landasan bagi warga Jawa Barat pada saat nanti memilih siapa pemimpin di Pilkada 2024 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.